Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Insyaallah, akhwat kelas 8, gimana kabarnya untuk hari ini? Sehat? Insyaallah semoga kita semua dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran. Oke, seperti biasa saya selalu mengingatkan kalian jangan lupa jaga kesehatan, makan yang teratur, jangan bergadang, banyak minum air putih, dan jangan lupa istirahat yang cukup di waktu siang hari dan makan sayur ya. Kenapa selalu saya ingatkan seperti itu? Karena kita tengok kondisi yang seperti ini, kadang-kadang kemarin cuacanya itu panas, Masya Allah, terus hujan, tambah lagi kita yang kondisi COVID yang belum selesai, kemudian ditambah lagi yang kita yang setiap hari bertatapkan layar. Jadi kita yang harus pandai-pandai untuk melakukan kegiatan yang positif. Jangan selalu bersyukur. Jangan mengeluh, karena coba kalian lihat di luar sana, ketika cuaca seperti ini, keadaan seperti ini, orang-orang di luar sana yang seusia kalian mungkin mereka bukan belajar, tapi mereka membantu orang tuanya untuk mencari nafkah. Bayangkan, kalian hanya tinggal duduk, kemudian belajar dan tetap jaga kesehatan, namun tidak bersyukur. Tapi berusahalah untuk selalu bersyukur dengan keadaan kalian saat ini. Oke, akhwat. Baiklah, kemarin kita sudah menghafal hadis keberapa aja, akhwat? Kedua. Oke, Masya Allah sudah hafal. Keempat juga sudah hafal, namun ada beberapa yang belum menyetorkan kepada ustadzah. Itu wajib disetor ya, karena itu merupakan bukti buat nilai-nilai kalian nanti. Kemarin kita sudah belajar hadis kedua yang Masya Allah panjang. Pertemuan pertama sangat panjang hadisnya ya kan, kita kejut-kejut batin lah. Gak apa-apa, tapi kan hadisnya gampang, ustadzah cuman kasih separuh-separuh. Nah hari ini kemarin hadis keempat juga setengah panjang. Nah hari ini hadis kelima, Masya Allah pendek kan hadisnya. Nih coba kalian lihat di layar, hadisnya pendek seperti ini. Cuman ini aja yang harus kalian hafal. Dan mungkin waktu kelas 7 yang pernah jumpa sama ustadzah, mungkin kemarin ada yang anak baru ya kan, ini sudah pernah kita hafal hadis kelima, ya kan? Sudah pernah kita hafal hadis kelima, dan hari ini tinggal murojaah aja dan sedikit pengetahuan buat kalian. Oke, dibuka bukunya halaman 16. Yang punya buku, yang tidak punya buku silakan lihat HP-nya atau laptopnya atau komputernya. Dan yang tidak punya buku wajib kalian catat, karena ini merupakan bukti kalau kalian nanti sudah setoran kepada ustadzah. Seperti biasa ustadzah tanda tangani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja buka bukunya dan kita pelajari hadis kelima. Itu apa judulnya? Larangan berbuat bid'ah dalam agama. Kita baca ya akhwat. An ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah gampang ya kan, pendek, Masya Allah.
kita artikan ya. An ummil mu'minina, dari ummil mu'minin. Siapa ummul mu'minin akhwat? Aisyah, Masya Allah. Bukan Aisyah kelas 8, bukan Aisyah yang punya nama Aisyah ya. Berarti nama Aisyah yang sekarang kalian pakai itu mungkin orang tua kalian tuh suka melihat ummul mukminin kita dahulu, istri baginda Rasulullah SAW ya kan. Semoga nanti akhlaknya seperti Aisyah yang diidolakan sama orang tua kalian. Dari ummul mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, limadza qalat? Lianna Aisyah mar'ah, yaitu karena si Aisyah itu perempuan ya kan, jadinya qalat. Ini juga anha. Nih, pakai anha karena Aisyah itu perempuan. Kalau laki-laki pakai apa? Anhu. Masya Allah, mumtazah. Qalat, Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Aisyah, apa kata Rasulullah? Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Nah, barang siapa ahdatha, yang mengada-ngadakan suatu perkara baru dalam urusan agama ini, hadza ma laisa minhu, yang bukan berasal dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang amalan tersebut bukan berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Nah, Masya Allah. Jadi akhwat, suatu kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan perkara baru dalam urusan agama, namun itu bukan ajaran dari Rasulullah SAW, tapi banyak dikerjakan sama orang-orang, itu percuma, akan tertolak, tidak diterima amalan tersebut. Udah capek-capek dia melakukannya, tapi amalan tersebut tertolak. Seperti itu. Apa contohnya Ustazah? Nah, contohnya mungkin kalian pernah kan sholat ke masjid-masjid tuh, masjid yang mungkin bukan masjid-masjid orang-orang yang al-wasliyah seperti itu. Mereka masih banyak melakukan doa bersama ya kan, ketika sholat, kemudian mereka zikir bersama, setelah sholat mereka zikir bersama, kemudian doa bersama, bahkan ada yang sampai salam-salaman. Nah, sesungguhnya akhwat, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan ajaran seperti itu. Rasulullah menganjurkan kita untuk zikir sendiri-sendiri menggunakan tangan kita, seperti itu kan. Ada Allah ciptakan kita tangan, di ruas-ruas tangan itu Allah menggunakan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melakukan zikir secara pribadi ya kan, bukan secara ramai-ramai gitu. Jadi kebanyakan yang mereka lakukan itu, yang kalian lihat mungkin itu amalannya tertolak, tidak dilakukan oleh Rasulullah. Mereka capek-capek sampai kadang-kadang berkumpul, diundang sampai jamaah-jamaahnya yang begitu banyak, mereka melakukan zikir bersama. Tapi apa, sia-sia, mereka sudah menghabiskan waktu yang begitu banyak, kemudian lelah, kemudian mungkin perlu ongkos untuk pergi ke sana. Tapi apa yang dapatkan mereka itu sia-sia, tidak ada, tertolak amalan yang dilakukan mereka. La haula wala quwwata illa billah. Jadi itulah salah satu contoh amalan yang tertolak, namun Rasulullah SAW tidak melakukan amalan tersebut gitu ya. Zikir bersama yang dilakukan orang itu termasuk amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah merupakan contoh dari amalan yang bid'ah. Tuh, apa makna bid'ah? Bid'ah yaitu
suatu perkara yang mengada-ngada dalam urusan agama, seperti itu, yang tidak ada diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ya akhwat, kurang lebih seperti itu. Oke, paham kira-kira? Nah, apalagi Ustazah amalan-amalan yang kira-kira tertolak itu Ustazah? Namun banyak dilakukan orang-orang Ustazah. Nah, jadi tugas kalian adalah mencatat seperti biasa, mencatat mufradat, memakna raddun, memakna ahdatsa, memakna amalan, memakna laisa, memakna man. Nah, itu ya. Udah itu aja, cukup itu aja mufradatnya, karena ini hadisnya pendek, jadi mufradatnya sedikit. Jadi Ustazah kasih tambahan, kalian apa? Tugasnya adalah tuliskan contoh amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun banyak dilakukan oleh masyarakat. Jadi contohnya Ustazah buat dah zikir bersama. Kemudian apa kira-kira? Masing-masing kalian membuat 2 contoh. Apalagi kira-kira? Supaya kalian berpikir. Jadi jangan hanya mendengar walaupun kita tidak jumpa. Jadi kita tetap fresh untuk berpikir gitu ya kan. Kira-kira apa ya gitu kan. Nah, jadi ingat ya, tidak boleh sama dengan temannya, harus berbeda. Hanya 2 saja Ustazah minta, tapi tidak boleh sama. Nanti misalnya siapa nih kira-kira, karena sekarang nggak nampak ya kan, udah tinggal apa aja dia kan, tinggal teruskan kayak gitu. Terus kawannya tinggal nyatet, dah tinggal foto kan ya, tulis kemudian foto kirim sama Ustazah. Enggak, coba Ustazah tahu nanti itu ya, yang siapa yang sama-sama, walaupun Ustazah nggak lihat muka kalian tuh, tapi Ustazah tahu itu pasti siapa aja, karena pasti Ustazah koreksi ya. Jadi akhwat, coba mulailah berpikir kira-kira apa. Nah, jadi ini nanti mufrodat sama tugas yang Ustazah tadi itu suruh dikumpul hari Jumat, ya kan? Kemudian seperti biasa, tugas yang paling utama adalah kalian setoran hadis ini. Setoran kemudian dikirim melalui audio ke Ustazah, dan jangan lupa dikirimnya hari Ahad ya. Jadi banyak waktu kalian untuk menghafal, hanya sedikit, tapi ingat ngafal setorannya hanya hari Ahad, karena banyak yang harus dikoreksi, bukan di kelas 8 aja, kelas 7, kelas 9 gitu kan. Jadi sudah ingatkan sekali lagi, kerjakan mufradat sama tadi tugas itu di hari Jumat dan audionya di hari Ahad ya. Jangan lupa. Tapi bagi yang belum menyetorkan hadis keempat dan hadis kedua, silahkan setoran dulu baru masuk hadis kelima. Jangan langsung hadis kelima mentang-mentang pendek. Ustazah, hadis kelima dulu Ustazah, kan pendek Ustazah. No, ini persyaratan hadis kelima ketika sudah menyetor hadis kedua dan hadis keempat. Fahim tun? Fahimna insyaallah ya kan? Oke, baik, kita baca sekali lagi untuk kalian memudahkan dalam menghafal. Dan sekali lagi sudah ingatkan untuk menghafalnya jangan terburu-buru sehingga tidak jelas bacaannya. Oke, kita baca bismillah. Hadis kelima, larangan berbuat bid'ah dalam agama. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza, panjang ya, hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Oke, sekali lagi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim
Lihat ini ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sekali lagi, tengok di sini tidak ada yang panjang kecuali na. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, gampang insyaallah. Semoga Allah mudahkan kalian dalam menghafal dan bisa langsung menyetorkan pada ustazah. Paham kira-kira hadisnya ini tentang bid'ah. Kita sudah pernah belajar ini di kelas 7 ya kan? Jadi sehingga kalian mudah untuk menghafalnya insyaallah. Oke akhwat, ingat Ustazah bilang sekali lagi, tetap jaga kesehatan kalian. Selalu jaga kesehatan kalian dengan sebaiknya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak penting, apalagi untuk bergadang hanya untuk main-main sosmed. Itu tidak ada gunanya, nanti kalian yang rugi sendiri. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh japri ustazah, atau kurang paham sama tugasnya boleh japri ustazah, insyaallah ustazah ladeni. Namun tidak cepat membalasnya, itu mohon maaf. Mungkin ini aja ya kan yang bisa ustazah sampaikan. Jangan lupa dikumpul tugasnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.